Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surveyor Story. Di video kali ini kita akan coba membahas topik yang sedang banyak dicari orang, yaitu informasi tentang pendaftaran CPNS tahun 2021. Yang perlu kita ketahui, di video ini akan lebih membahas bagaimana tips dan trik pelamar agar lolos dalam tahapan seleksi administrasi. Karena itu merupakan tahap awal seleksi yang kadang-kadang disepelekan oleh para calon CPNS. Oke, langsung saja kita mulai. Yang para pelamar harus sangat pahami yaitu portal sscasn.bkn.go.id. Portal ini harus seluruhnya dibaca dengan teliti, baik di dashboard beranda, alur, pendaftaran, helpdesk, dan lain-lain. Semua informasi yang termuat di sini sangat membantu kita dalam menentukan bagaimana kita melakukan registrasi di awal. Ada dua menu di sini, yaitu buat akun dan kemudian kita klik dulu cek di sini. Nah, ini adalah jadwal periode pendaftaran dari berbagai macam instansi dan jenis formasi pengadaan CPNS. Pertama-tama, jika kita belum punya akun, di sini akan tertulis login. Ketika kita sudah memiliki akun, maka kita login saja dengan menggunakan nick dan password. Tapi jika belum membuat akun, maka kita klik di bagian sini untuk buat akun. Nah, kemudian di sini akan muncul menu isian nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, dan lain-lain. Isi sesuai dengan dokumen yang Anda miliki. Jika nama KTP Anda berbeda dengan nama asli Anda, maka isilah sesuai dengan yang tertera pada KTP yang terdaftar di kantor Disdukcapil. Kemudian kita juga penting membaca aturan-aturan yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ketika kita klik lanjutkan, muncul warning bahwa KTP kita tidak terdaftar. Kita jangan takut dulu. Kita harus bukan menghubungi BKN atau instansi, tapi menghubungi kantor Disdukcapil agar bisa saja Disdukcapil daerah mengirimkan updatean informasi kepada Disdukcapil pusat. Jadi database di pusat sudah terupdate oleh KTP kita yang terbaru. Nah, berikut adalah hal-hal yang harus disiapkan oleh pelamar ketika ingin mengupload dokumen-dokumen yang ada di dalam SSCASN. Yang pertama yaitu kartu keluarga, kedua KTP, 3 ijazah, 4 transkrip nilai, 5 pas foto, 6 swafoto atau selfie, 7 dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis instansi yang akan dilamar. Nah, di sini saya akan hanya fokus untuk pendaftaran CPNS saja ya, bukan PPK guru ataupun yang lainnya. Kemudian di sini saya akan memberikan tips bagaimana kita mengupload dokumen, seperti apa sih agar kita tidak melakukan kesalahan dalam seleksi administrasi ini. Karena nantinya dokumen-dokumen yang kita upload akan diverifikasi oleh panitia dari instansi masing-masing atau biasa disebut verifikator, apakah sudah sesuai dengan pengumuman yang
lampirkan atau tidak. Makanya kita harus jeli dan teliti dalam membaca pengumuman yang diupload oleh instansi yang kita daftarkan. Nah, petunjuk upload dokumen-dokumen sudah ada di web site SSCASN, yaitu file buku petunjuk pendaftaran sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Kemudian di sini saya membuat ringkasan poin-poin verifikasi yang bisa dilakukan dengan cepat. Pertama, formasi yang dilamar. Lihat jabatannya untuk menentukan prodi yang harus diperiksa. Misalnya, kita lihat pengumuman seleksi CPNS misalnya salah satu instansi, katakan BPS. Di dalam pengumuman ini ada ketentuan jabatan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sudah ditentukan. Misalnya ahli pertama auditor, kualifikasi pendidikannya S1 akuntansi, kemudian dan seterusnya. Nah, kita harus menyesuaikan dulu apakah pendidikan yang kita punya ijazahnya itu sesuai atau tidak dengan jabatan yang dicari atau dilamar. Misalnya kita punyanya ijazah D3 akuntansi, maka kita tidak bisa mendaftarkan jabatan ahli pertama auditor ini karena S1 tidak bisa mendaftar ke D3, begitupun sebaliknya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi. Nah, kemudian balik lagi, lihat jenis formasi untuk menentukan syarat atau dokumen pendukung tambahan yang harus diperiksa. Jadi kita balik lagi ke pengumuman. Kita harus melihat apakah alokasi yang didaftarkan, misalnya kebutuhan umum, cum laude, penyandang disabilitas, atau putra-putri Papua, karena masing-masing dari alokasi ini memiliki perbedaan treatment dalam pemeriksaan berkas, dan syarat-syaratnya juga tidak sama satu dengan yang lain untuk beberapa hal. Misalnya untuk cum laude, dia ada syarat di sini dijelaskan bahwa harus mencantumkan akreditasi universitas A dan program studi juga A. Jadi sedangkan untuk umum tidak harus mencantumkan akreditasi A, tapi hanya akreditasi saja dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat lagi surat lamaran, dokumen surat lamaran dan surat pernyataan yang diupload. Nah, kemudian ada berkas surat lamaran yang diupload oleh instansi. Contoh, kita harus benar-benar sesuai dengan yang dicontohkan, bisa di print kemudian tulis tangan ataupun diketik ulang. Kita isi dengan benar, nama juga disesuaikan dengan KTP. Kemudian kita coret yang bukan jenis kebutuhan yang kita lamar. Tulis alamat. Nah, di sini verifikator akan lebih berfokus kepada
keaslian materai yang wajib dicantumkan. Kemudian ada kata-kata formasi yang akan dilamar, yaitu calon pegawai negeri di instansi tersebut tahun anggaran 2021. Kemudian dia juga melampirkan berkas dokumen yang diunggah pada tautan SSC ASN. Itu saja yang akan dilihat oleh verifikator. Kemudian surat pernyataan. Surat pernyataan ini sangat penting ketika poin-poin yang dicontohkan oleh instansi termuat ke dalam surat pernyataan ini. Jika mau menambahkan juga bisa, tapi 2 poin yang menjadi persyaratan ini harus termuat dalam surat pernyataan ini bisa. Kemudian jabatan yang diisi juga harus sesuai dengan yang kita lamar. Kemudian jangan lupa harus menggunakan materai 10.000 dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Kemudian di sini ada KTP. KTP harus diupload sesuai dengan KTP asli. Kemudian kelompok ijazah dan transkrip nilai. Nah, ini yang sangat penting ketika diupload, yaitu ijazah, kemudian transkrip nilai, SK penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri, surat keterangan predikat kelulusan cum laude, akreditasi universitas, akreditasi program studi. Nah, ijazah itu harus diperhatikan nama, prodi, IPK-nya, dan untuk non cum laude, kalau ijazah sudah ada keterangan akreditasi, maka tidak perlu sebenarnya mengupload surat keterangan akreditasi. Kemudian pas foto harus jelas menggunakan background merah. Gitu. Sekian tips dan trik untuk pelamar dalam melakukan pendaftaran di awal, yaitu seleksi administrasi. Nah, kemudian hasil seleksi administrasi akan ditampilkan pada akun masing-masing pelamar. Diharapkan pelamar selalu memantau login akunnya masing-masing ataupun pengumuman pada kanal-kanal informasi pada instansi yang dilamar. Nah, seperti ini hasil verifikasinya akan terlihat bahwa pelamar akan lulus verifikasi atau tidak. Nah, ini merupakan contoh resume pendaftaran bagi para pelamar yang sudah mengupload semua dokumen. Nah, satu lagi, dokumen-dokumen tersebut harus scan, dan lebih baik scan berwarna, dan harus asli. Misalkan ijazah yang diupload itu merupakan fotokopian, maka harus ijazah yang dilegalisir. Karena jika tidak dilegalisir dan di scan fotokopi, maka akan digugurkan oleh verifikator alias tidak memenuhi syarat.